Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah. Karya Abu Yusuf banyak sekali, namun karya monumental beliau adalah Kitab Al-Kharaj. Kitab ini memuat tentang banyak masalah yang erat dengan fenomena sosial dan dijadikan panduan dalam menentukan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah. Di dalam pendahuluan Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan bahwa kitab ini disusun berdasarkan perintah Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai upaya untuk menghapus ketidakadilan di dalam pemerintahannya. Kandungan Kitab Al-Kharaj. Yang pertama, menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqasamah. Wazifah adalah pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan tanpa melihat kemampuan warga negara. Sedangkan muqasamah adalah sistem pungutan pajak yang dibebankan secara proporsional berdasarkan tingkat kemampuan dan prosentase penghasilan. Yang kedua, membangun fleksibilitas sosial. Ketika negara dihadapkan perbedaan antara muslim yang tidak diwajibkan membayar pajak dengan non-muslim yang harus membayar pajak, Abu Yusuf menyikapi dengan membagi masyarakat menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok muslim, kelompok kafir harbi, dan kelompok kafir dhimmi. Yang ketiga, membangun sistem ekonomi dan politik yang transparan. Transparansi ini terwujud dalam peran dan hak asasi masyarakat tentang tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kehendak bebas, dan berbuat baik. Yang keempat, membuat prosentase yang berbeda dengan khalifah sebelumnya. Dalam tabel ini, teman-teman bisa melihat perbedaannya tentang kadar sebelumnya, kemudian kenaikan Al-Kharaj oleh Al-Mahdi, lalu semuanya dikonversi oleh Abu Yusuf dengan prosentase yang lebih rendah. Tidak hanya pertanian, zakat pun juga demikian. Sedangkan dalam konsep mekanisme harga, Abu Yusuf memilih untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa naik dan turunnya harga di pasaran itu atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di dunia ini selain atas kehendaknya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasit, sebuah kota yang berada di antara Baghdad dan Basrah di Irak, dan hidup di masa-masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Teori yang dikenal adalah teori Al-Kasb. Asy-Syaibani mendefinisikan Al-Kasbi sebagai keadaan yang mengharuskan orang untuk bekerja mencari harta melalui berbagai cara yang halal. Menurutnya, suatu barang dan jasa itu memiliki nilai guna jika mengandung kemaslahatan. Sedangkan konsep ekonomi konvensional menganggap bahwa suatu barang dan jasa memiliki nilai guna selama masih ada yang menginginkannya. Di antara 4 usaha, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian, Imam Asy-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian daripada yang lainnya karena pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Menurut Asy-Syaibani, sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Namun, sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan itu digunakan untuk kebaikan. Asy-Syaibani berpikir demikian karena melihat dari Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32 yang menyatakan bahwa Allah meninggikan derajat satu dengan yang lainnya. Hal ini juga mendorong orang berpikir bahwa setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kita dituntut untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya, saling membantu meringankan beban sesama, bagaikan satu tubuh yang saling menghibur di saat yang lain terluka. Dalam beberapa ayat di Al-Quran juga menyebutkan bahwa Allah menciptakan tertawa dan menangis, Allah menciptakan mematikan dan menghidupkan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Di antara karya-karya Imam Asy-Syaibani adalah Dhohir Ar-Riwayah, An-Nawadir, Al-Mabsut, Jami'ul Kabir, Jami'ul Shaghir, Syiarul Kabir, Syiarul Shaghir, dan Al-Ziyadat.
Berkat dua karyanya yang berjudul Syiarus Shaghir dan Syiarul Kabir, Asy-Syaibani dikenal sebagai tokoh peletak dasar hukum internasional dalam dunia Islam.